Ya, kita akan pelajari bagian yang kedua dalam sistem komputer, yaitu bagian memori. Nah, sebetulnya memori ini nanti bertingkat. Nah, jadi akan kita pelajari tingkatan memori yang ada. Yang pertama memori, yang kedua itu cache memory, kemudian nanti yang ketiga yang di bagian terakhir nanti adalah yang storage. Ya, storage. Nah, bagian ini dua bagian akan kita pelajari untuk saat ini. Pertama tentang main memory dan segala yang terkait. Kemudian yang kedua adalah cache memory yang fungsinya untuk mendukung kinerja dari main memory supaya bisa lebih cepat. Maka digunakan cache memory. Oke, itu pokok intinya itu. Jadi ini secara garis besar eh, memori yang ada di sistem komputer. Kalau kita lihat ini gambar yang kerucut ini ada yang di dalam sistem, ada yang di luar sistem, ada yang bisa dilepasnya. Di sistem itu artinya di luar, kalau dalam istilah customer itu di dalam CPU, box CPU itu ya, di dalam boxnya itu maka ada yang di dalam inboard motherboard, ada yang di luar motherboard seperti hard disk dan seterusnya itu, dan ada yang bisa dilepas, diambil meskipun sistemnya hidup. Itu adalah offline storage. Yang paling mudah contohnya sekarang adalah flash disk itu ya, itu adalah offline storage. Sedangkan hard disk ini outboard storage tapi online ya, jadi online storage. Nah, di dalam operasi komputer maka yang harus selalu siap adalah main memory. Jadi main memory. Nah, di dalam CPU sendiri ada memori juga namanya register. Jadi register itu adalah salah satu memori yang paling cepat di dalam sistem komputer. Memori paling cepat karena di dalam CPU. Kemudian dalam perkembangan arsitektur maka yang ada itu adalah main memory untuk mendukung eksekusi dari instruksi yang bisa kita pelajari, mulai dari baca, decode, kemudian kerjakan. Itu adalah perlu main memory. Nah, dalam perkembangannya karena prosesor itu terus berkembang dan kecepatannya meningkat, sementara memori terlambat kecepatannya, sehingga ada gap kecepatan antara CPU dengan main memory, sehingga dalam perkembangannya ditambahkan memori cepat. Karena kenapa ini main memory kok lambat? Nah, karena menggunakan memori jenis yang kedua namanya dynamic RAM. Ini nanti kita lihat ada dua jenis memori, ada static RAM dan ada dynamic RAM. Nah, ini yang digunakan di memori adalah yang dynamic RAM, sehingga kecepatannya jauh dibandingkan dengan CPU. Artinya jauh lambat, lebih lambat ya. Nah, kemudian untuk dukungan penyimpanan data yang besar diperlukan penyimpanan yang cukup besar. Nah, situ digunakan media yang bisa dipakai untuk menyimpan data secara permanen, namanya storage, namanya atau secondary memory atau storage gitu ya. Kemudian untuk backup ada keperluan juga, maka awalnya digunakan tape. Nah, dalam perkembangannya digunakan CD, DVD dan seterusnya gitu ya. Jadi secara struktur. Oke, yang secara garis besar karakteristik memori itu ada tadi, tempatnya ada di CPU, ada di internal dan ada di eksternal. Nah, untuk akses data memori itu digunakan standar akses antara CPU dengan memori. Berapa besar data yang bisa diakses, maka itu diperlukan karena memori harus diorganisir, harus dibuat sedemikian rupa sehingga sesuai dengan permintaan dari CPU. Nah, dalam perkembangannya, dalam sejarah perkembangan CPU itu macam-macam kemampuan akses datanya ke memori utama. Nah, ini merepotkan ya, sehingga nanti tidak bisa dibuat standar. Maka di dalam perkembangannya
karena data dasar itu sebenarnya karakter dan numerik yang lalu sudah dipakai kode data yang standar namanya kode ASCII, maka untuk memudahkan pengaksesan dari CPU ke memori, meskipun CPU punya kemampuan yang lebih, yang kita sebut dengan width dari CPU, ya. Ada CPU dan prosesor 8 bit, 16 bit, 32 bit, itu kan kemampuannya akses memori beda-beda, sehingga untuk membuat standar supaya disediakan yang paling kecil, yaitu ukuran 1 byte, yaitu 8 bit. Jadi kemudian di dalam organisasi memorinya, maka addressingnya yaitu address byte, ya, jadi alamat terkecil yang bisa diakses dibaca tulis memori adalah byte. Nah, sehingga nanti CPU kalau punya kemampuan lebih dari 1 byte, silakan saja bisa membaca sekaligus saat yang bersamaan atau satu saat tertentu bisa membaca apakah 1 byte atau 2 byte atau 3 atau 4 byte, biasanya kelipatan dari 2 pangkat, ya, atau 8 byte. Nah, itu namanya width, ya, 1 byte-nya itu yang bervariasi. Nah, memang kemudian untuk setiap prosesor punya namanya tipe data yang sesuai dengan kemampuannya. Misalkan Intel itu awalnya dalam sistem komputer pada komputer yang pertama PC itu Intel atau prosesor Intel kemampuannya 16 bit atau 2 byte, maka dia menggunakan istilah 1 bit itu 16 bit atau 2 byte. Sementara prosesor yang lebih baru, yang paling kecil dasarnya bisa menggunakan akses data ke dalam memori itu 32 bit, sehingga width-nya 32 bit. Nah, jadi ukuran bit bisa beda-beda, nah, tapi semuanya kelipatan dari byte. Nah, itu kapasitas dalam sistem komputer, kapasitasnya berapa dipakai ukuran byte. Ya. Jadi komputer kita berapa ini? Ya, 4 mega, 4 giga. Apa gigabyte? Bukan gigabyte. Ya. Berapa komputer memori di komputer Anda? 8 giga. Nah, itu apa? 8 gigabyte. Ya, jadi harus difahami bahwa kalau hanya bilang 4 giga, kalau memori itu byte satuannya. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa unit transfer ini kemampuan dari CPU. Ya, itu kemampuannya berapa? Bisa kelipatan dari byte. Bisa 1 byte, bisa 2 byte, bisa 4 byte, ya. Bisa 8 byte dan seterusnya. Ya. Ini untuk internal dari sistem komputer kita antara prosesor dengan memori. Nah, keluar ke sistem eksternal, ke storage tadi, maka karena storage itu jauh lebih lambat lagi, maka ukurannya jauh lebih besar. Untuk membuat supaya efisien, maka dibuat blok. Ya, blok. Nah, kemudian dan seterusnya ini cukup banyak penjelasannya nanti, ya silakan nanti ini dibaca. Ada random, ada associative, ada access time, kemudian ada secara fisik, ada semikonduktor, memori pada memori internal, memori eksternal tadi menggunakan magnetik, optik dan lainnya. Nah, kemudian sifat dari sisi kelistrikan, ya. Ada yang tetap tersimpan, ada yang hilang kalau listriknya mati. Kemudian bagaimana akhirnya itu diimplementasi di dalam rangkaian elektroniknya itu bagaimana. Nah, secara sifat dasar dari memori itu adalah untuk menyimpan 1 bit, kan gitu ya. Jadi kemampuan simpanannya dasarnya adalah bit, karena itu memang dasar dari sistem digital kan 01, bisa menyimpan 0 atau 1. Nah, kemudian di-arrange, disusun menjadi beberapa bit menjadi ukuran 1 byte. Nah, kemudian byte akan menjadi sekian buah byte, nah, maka menjadi kilobyte, menjadi megabyte dan seterusnya. Itu adalah organisasi, bagaimana menyusun bit-bit sel atau sel-sel penyimpan di dalam memori menjadi bisa diakses, bisa dibaca oleh sistem, dalam hal ini oleh CPU, menjadi width. Ya. Jadi width-nya apakah 1 byte atau 2 byte dan seterusnya. Oke, nah ini. Jadi berikutnya secara fungsi utama dari memori adalah untuk menyimpan program maupun data yang
saat itu dilaksanakan ya. Jadi semua yang saat tertentu di programnya dijalankan, maka program itu harus ada di main memory. Itu adalah konsep dari store program komputernya. Jadi sifatnya sementara ya. Sehingga kalau memorinya terbatas, programnya banyak kan, penggunanya bergantian ya, bergantian. Nah itulah yang nanti yang mengatur siapa? Ya yang mengatur, yang mengendalikan, yang memanage siapa? Sistem operasinya. Nanti diatur oleh sistem operasi gitu ya. Nah berikutnya secara dasar menyimpannya 1 bit kan gitu ya, menyimpan 1 bit. Nah kemudian akan dibentuk menjadi ukuran data dasar tadi, standarnya dalam ukuran byte untuk bisa diakses. Sementara nanti processornya mau akses kelipatan byte silakan, yang namanya mengakses dalam ukuran word. Ada 2 jenis memori semikonduktor. Jadi memori yang dipakai adalah semikonduktor, rangkaian elektronik ya. Ada jenis RAM dan ada jenis ROM. RAM untuk yang temporer, ROM ini untuk yang permanen. Jadi artinya ada keperluan untuk menyimpan program yang saat komputer dihidupkan itu ya sudah harus ada program. Nah di mana itu? Kalau itu tidak ada programnya, komputer nggak akan bisa dioperasikan dan bisa dikendalikan. Maka harus ada program yang saat komputer hidup, saat pertama kali harus ada satu instruksi yang kemudian dengan satu instruksi lalu bisa mengendalikan ya. Nah itu kalau komputer kita yang basisnya PC atau yang lain ada di BIOS ya, basic input output system. Nah itu ya. Oke, kita akan lihat satu persatu untuk ROM. Ini singkat saja, dipakai untuk menyimpan namanya apa? Bootstrap program. Nah, program yang pertama kali untuk menghidupkan, untuk mengatur hidupnya komputer bagaimana. Di situ ada library, misalkan ada dasar-dasar rutin, ada untuk akses input output, karena itu namanya BIOS, basic input output system atau software. Nah, ada fungsi-fungsi yang lain ya, tapi sementara itu aja yang difahami. Nah, kemudian yang jenis kedua itu RAM, random access memory. Ini adalah secara elektronik juga bisa dibuat sebagai dasarnya adalah rangkaian pengingat atau penyimpan yaitu flip-flop. Nah, dalam perkembangannya untuk membuat sistem lebih ekonomis, maka ada jenis yang kedua. Yang pertama adalah namanya static RAM, yang kedua dynamic RAM. Static RAM ini sel penyimpanannya menggunakan rangkaian elektronik flip-flop, sedangkan yang kedua dynamic RAM sel penyimpanannya yang untuk utama yang menyimpan adalah sel kapasitor namanya. Jadi ada komponen elektronik, ada transistor, ada resistor, ada kapasitor, ada induktor. Nah, flip-flop juga dari rangkaian transistor dan resistor dirangkai menjadi gate gerbang dirangkai menjadi penyimpan namanya flip-flop. Nah, sementara kapasitor sendiri ini adalah juga komponen elektronik, tapi dengan kapasitor itu sendiri tanpa harus melibatkan yang lain, fungsinya sebagai menyimpan muatan ya, karena jadi bisa diisi dengan listrik, kemudian bisa tersimpan, kemudian bisa diambil isinya ya semacam aki gitu ya, jadi bisa diisi, diberi muatan listrik. Nah, maka ini bisa dipakai dan ini ukurannya cukup kecil. Nah, sehingga nanti ini di dalam perkembangannya karena ini murah dan nanti bisa dengan kapasitas atau dengan banyak ukuran, ya, banyak ukuran dari penyimpannya, maka ini lalu menjadi pilihan untuk sebagai memori utama pada sistem yang general purpose saja ya. Kalau ingin sistem yang cepat, maka memori utamanya adalah static RAM, yang dipakai untuk sistem yang spesial ya, misalkan pada komputer yang cepat, pada PLC, pada kalau memang ingin ya komputer superkomputer dan seterusnya gitu ya, itu adalah
didukung dengan ya memori cepat gitu ya. Memorinya adalah static RAM. Nah, sementara untuk general purpose komputer menggunakan memori yang ekonomis, yaitu dynamic RAM. Ya, mungkin Anda dengar DDR2, mulai DDR2, DDR3, DDR4 itu adalah semuanya adalah sel penyimpanannya adalah kapasitor. Nah, DDR itu double data rate, kemudian lengkapnya pakai DRAM, nah, DDR DRAM, DDR2 DRAM. Sementara disingkat hanya DDR itu aja ya. Oke, nah ini kemudian bagaimana masing-masing diorganisir. Ada dua cara mengorganisir karena tadi ada dua jenis static RAM dan dynamic RAM. Ini maksudnya ini tadi sudah dijelaskan karena nanti harus bisa dibaca per satuan alamat ya, setiap satu alamat itu kan harus bisa dibaca sebagai satu kesatuan data, yaitu dalam hal ini kita pakai standar satuan dasar alamatnya adalah byte ya. Nah, di dalam memori sendiri itu tidak selalu disusun sekaligus memberikan data yang 8 bit dari 1 byte. Terserah itu ya, terserah susunannya di dalam memori fisiknya. Nah, jadi kan memori fisik itu ya sebagai rangkaian elektronik, maka itu akan disusun. Prinsipnya bahwa memori fisik, memori komponen memori itu punya kapasitas dalam ukuran bit. Karena kan data dasarnya yang disimpan 01 itu bit ya. Maka dari sisi chip atau IC atau komponen memori sendiri itu kapasitasnya bit ya, kapasitasnya memori dalam dalam level komponen dalam level rangkaian itu bit ya, jadi berapa bit. Nah, dari berapa bit itu harus disusun menjadi ada berapa baris, yaitu ada berapa alamat, dan setiap alamat itu berapa bit. Nah, kalau setiap alamat sekali baca itu 8 bit, nah itu berarti nanti setiap alamat diberi kemampuan lebar 8 bit. Jadi nanti kalau diminta data alamat 0, maka data alamat 0 itu nanti langsung bisa memberikan alamat 8 bit ya, totalnya. Tapi tidak selalu begitu, karena lalu ada memori nanti yang susunannya itu setiap barisnya, setiap alamatnya tidak 1 byte atau 8 bit, tapi umumnya lebih kecil ya. Nah, itu untuk yang dynamic RAM. Umumnya untuk yang static RAM, SRAM itu ukurannya kebanyakan atau selalu 8 bit data ya. Baik RAM atau ROM ya, static RAM atau static ROM. Jadi contoh aja, contoh kalau ukuran memorinya kapasitasnya 64 bit, kemudian dalam susunan internalnya itu setiap alamatnya itu 8 bit, maksudnya gitu ya. Maka berarti ada berapa baris? Kalau totalnya 64 ya berarti kan 8 kali 8, artinya ada 8 baris. Ya, ada 8 baris itu ada 8 alamat. Dalam hal ini kita namakan word karena bisa 8 bit, nanti bisa 4 bit dan seterusnya. Jadi satuan umumnya adalah word, karena kalau byte kan sudah tertentu yaitu 8 bit. Nah, ini contohnya, ini kalau satu alamatnya itu wordnya 8 bit, maka berarti total alamatnya ada 8 kali 8 itu kan totalnya 64. Nah, untuk 8 alamat atau 8 baris itu maka diperlukan 3 bit alamat, karena 8 itu 2 pangkat 3. Jadi nanti secara fisik nanti jalur datanya 8, jalur alamatnya 3 bit gitu ya. Dasarnya. Jadi kalau paling kecil ini ternyata satu alamat 1 bit, ya berarti ada 64 alamat kan gitu ya. 64 alamat kalau satu satu alamatnya itu 1 bit. Nah, berarti ada 64, berarti alamat 64 itu 2 pangkat 6, sehingga perlu alamat lebarnya, alamat untuk mengalamati data di dalam itu 6 bit,
datanya sendiri bisa dibaca cuma 1 bit. Nah, sehingga nanti kalau memang diperlukan itu harus 8 bit, ya berarti harus digabungkan ada 8 buah yang seperti ini, dibuat paralel sehingga nanti alamatnya tergabung jadi satu, datanya dari data 0 sampai data 7 gitu ya. Jadi nanti ada 8 buah, ya ada 8 buah ini. Jadi kalau tadi ini 1 buah ini cuma mampu 8 baris nanti kan ini kalau pakai ini. Nah, ini memang lalu ada pertimbangan dalam fisiknya nanti. Jadi misalkan ini tadi kan 3, 8, berarti kakinya atau pin dalam fisik IC-nya itu nanti butuh 11 pin. Kan gitu ya. Nah, ini kapasitas yang sama tapi dengan organisasi yang berbeda, ini perlu 7 pin. Nah, jadi kalau secara fisik ini kan ukurannya lebih kecil nanti karena pin di dalam IC-nya dalam fisik komponennya nanti butuh space, butuh area. Kalau itu cuma 7 pin akan lebih kecil ukurannya kalau itu 11 gitu. Jadi itu salah satu pertimbangan juga dalam ukuran atau size dari komponen. Nah, ini apa namanya struktur atau susunan organisasi dari RAM, ya, Random Access Memory. Jadi seperti ini. Jadi tadi ini untuk menjelaskan aja. Jadi kalau tadi 1 bitnya 8 bit berarti ada 8 baris, itu 8 alamat. Ini totalnya semua 64 bit. Kalau tadi yang saya contohkan yang paling bawah 1 bit ini tengah-tengah, kalau 4 bit ya 4 kali 16 gitu. Jadi kalau 4 kali 16 ini totalnya sama, tapi internalnya beda, ya internalnya beda. Nah, internal beda itu nanti akan menyebabkan ini sambungan untuk alamat beda. Ya, jadi ini kalau ini tadi perlu 3 bit alamat, 8 bit data, ini 4 bit data, ini berapa? Ini 4, ya 2 pangkat 4 itu 16. Jadi 4 alamat, 4 bit data, 4 tambah 4, 8 pinnya 8 ya. Jadi 8 tambah 3, 11 ya. Ini masih lebih kecil kan gitu ya. Artinya dari sisi ukuran fisik kaitannya dengan pin, dengan eksternal nanti ini lebih kecil ukurannya. Oke, ini umumnya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang jenis kedua yaitu yang dynamic RAM, susunannya berbeda karena ini lebih dense, lebih rapat. Nah, jadi selnya untuk ukuran sel secara fisik flip-flop itu lebih besar daripada yang kapasitor. Nah, maka dalam arrangement dalam susunan internal juga itu kalau ini apa namanya 1 dimensi gitu aja ya. Jadi data ya, ada baris, setiap baris berapa bit. Nah, untuk yang dynamic RAM itu dibuat array baris kolom, dibuat matriks ya baris kolom. Jadi yang total 64 bit, ini contohkan yang sama. Maka susunannya nanti akan disusun menjadi baris dan kolom. Jadi berapa baris, berapa kolom. Misalkan bitnya atau yang disediakan keluar datanya itu 4 bit, itu berarti 4 bit, kemudian 4, kalau tadi sudah kita lihat, kalau bitnya 4 bit berarti kan barisnya ada 16 alamatnya. Jadi sekarang kita terjemahkan jadi alamat ya. Alamatnya 16. Dengan 16 alamat, maka ukuran dari datanya itu 4 bit. 4 kali 12 64. Nah, kalau tadi yang static RAM itu langsung 16 alamat itu ya langsung dialamati sekali, maka untuk yang dynamic RAM itu untuk 16 alamat ini dibentuk menjadi baris dan kolom. Jadi 16 itu 4 kali 4, maka ada 4 baris, 4 kolom. Nah, sehingga alamatnya berarti berbeda, alamat baris, alamat kolom. Nah, meskipun totalnya sama, 16 alamat itu berarti 4 bit, 2 pangkat 2. Kemudian 2 baris, 4 kolom, 4 baris, 4 alamat itu kan 2 bit, 2 pangkat 2, 4 kolom, 2 pangkat 2. Jadi total alamatnya sama. Ini untuk mengalamati baris itu perlu 2 bit, untuk mengalamati kolom itu juga perlu 2 ya. Jadi 2 bit untuk baris, 2 bit untuk kolom, totalnya sama 4 ya. Tapi beda secara susunan internal.
Jadi ada itu ya. Kalau dengan struktur yang baris kali kolom itu tidak semuanya bisa tadi ya, kemungkinan yang ada 4 tadi. Nah, maka yang kemungkinan yang bisa adalah 4 karena lalu totalnya 16 itu bisa 4 kali 4. Nah, kalau tadi berapa lebarnya itu yang sebelumnya tadi lebarnya 2 bit misalkan 2 bit karena 64 berarti 2 kali 32 berarti alamannya 32. Nah 32 itu kalau mau dibuat baris kolom secara sama biasanya nggak bisa, 32 itu nggak bisa berapa kali berapa ketemu 32 nggak bisa ya. Nah maka bisanya jadi 4 8 juga tidak bisa ya. 8 itu berapa kali berapa ketemunya 8 yang sama baris kolom tidak bisa. Maka bisanya adalah 4 dan 1. 16 itu 4 kali 4, 64 itu 8 kali 8 kan gitu ya. 8 kali 8. Jadi misalnya ini. Jadi karena itu untuk dinamik RAM ini ukuran lebar dari data biasanya tertentu. 1 ya. 2 bisa, tapi nanti kan beda ini ya. Jadi tertentu menyesuaikan dengan nanti perkalian dari baris dan kolom. Ini kalau 1 bit berarti nanti 8 baris 8 kolom. 8 kali 8 ketemu 64 kali 1 berarti ya 64 bit. Nah ini berarti nanti alamannya sama totalnya sebenarnya ini 3 bit untuk baris, 3 bit untuk kolom. Kan 64 2 pangkat 6. Nah karena dengan struktur yang harus ada baris kolom secara internal maka harus diatur ya alamat baris dan kolomnya. Untuk mengatur itu digunakan namanya sinyal cas dan ras ini untuk mengatur addressing kolom dan baris dan kolom. Nah sehingga dengan alamat baris dan kolom ini dan tidak harus diberikan secara serempak bareng. Baris dan kolom itu harus bareng. Kalau bareng tadi kan berarti seperti yang static RAM itu datar tadi alamatnya hanya datar saja. Ini alamatnya matrik 2 dimensi. Nah maka ini keluar kakinya bisa separuhnya, yaitu separuh dari alamatnya. Kalau alamatnya ini perlu 22 dari 4 maka yang keluar cukup separuhnya 2 karena nanti waktu diakses diberikan alamat baris dulu kemudian baru kolom. Nah mengaturnya gimana? Pakai sinyal nih ras dan cas, row address selection dan column address selection. Ini untuk mengatur yang diberikan itu masuk ke alamat baris dengan cas yang diberikan masuk ke alamat kolom. Kemudian ada lagi tambahan di dalam rangkaian dinamik RAM itu ada namanya rangkaian penyegar ya, karena sifat dari kapasitor itu ada leakage, ada kebocoran sehingga disegarkan isinya setiap periode tertentu. Ya, setiap clock akan disegarkan, ada refreshing circuit. Nah itu kerja otomatis di dalam isinya. Jadi ini strukturnya misalkan ini kapasitasnya besar yaitu 16 megabit. 16 kan contoh ini kan kecil hanya 64 bit. Nah, kalau ukurannya mega berarti kan juta ya, besar. Nah, juta besar ya 16 megabit. Nah, maka ini kan kemungkinan arrangement-nya atau susunannya bisa variasi. Nah, ini misalkan di range datanya lebarnya 4 bit. Maka baris kolomnya kalau ketemunya 16 mega ini maka arrangement dari baris kolomnya adalah 2 kilo. 2 kilo kali 2 kilo itu kan 4 kilo. 4 kilo kali 4 itu 16 megabit. Jadi kilo kali kilo itu mega kali 4 berarti 16 megabit. Hitungannya gitu ya. Jadi hitung order besarnya ini 2048 dalam bitnya adalah 2 kilo. 2 kilo kali 2 kilo kali 4 karena lebar datanya ini 4. Kemudian dengan kolom dan barisnya 2 kilo, kolomnya 2 kilo. Jadi di sini adalah bentuknya baris dan kolom, ada 2
2 kilo baris, ada 2 kilo kolom. Nah, maka alamatnya yang keluar ya alamat untuk 2 kilo. 2 kilo itu adalah 11 bit, 2 pangkat 11. Nah, 2 kilo, 2 pangkat 11. Kalau 2 pangkat 10 kan 1 kilo itu 1024. 2 kilo berarti kali satu lagi yaitu 11 bit. Maka alamat yang keluar itu cukup 11, A0 sampai A10. Ini adalah alamat addressing-nya. Jadi secara fisik nanti eksternalnya terlihat alamatnya cuma 11. Nah, secara operasi nanti diberikan alamatnya 2 kali. Harus diberikan alamat baris, kemudian dipilih dengan ras, maka masuk sebagai alamat baris. Kedua diberikan alamat lagi, dipilih cas, maka akan masuk sebagai alamat kolom. Nah, baris kolom lengkap maka bisa menunjuk alamat tertentu. Nah, berapa yang terbaca? Ya 4 bit, karena lebarnya sekali baca 4 bit. Nah, bisa aja nanti sekali baca 2 bit, berarti itu kalinya 2. Dan ketika ini berapa ukurannya? Ya. Nah, ini kaitannya nanti dengan seperti tadi yang saya contohkan, karena dalam satu kemampuan kapasitas sistemnya menggunakan satuan byte addressing, ya byte addressing, maka kalau ini memorinya cuma 4 bit akan dibuat menjadi 8 bit, maka harus butuh 2 buah ini ya. Jadi ada 2 buah seperti ini sehingga nanti akan menjadi 16 megabyte. Berarti kalau ingin menjadi 16 megabyte butuh 2 buah ini ya, 2 buah ini. Nah, itu berarti akan menjadi namanya modul memori ya. Yang kita pakai sekarang ini namanya modul memori. Umumnya pada komputer PC itu berisi 8 buah IC. Anda bisa lihat kalau ada beli gitu kan, kok ini ada 8 buah IC. Itu maka berarti kali 1. Nah, kalinya 1. Jadi sekali baca pada IC itu cuma 1 bit. Supaya menjadi 8, maka ada 8 buah. Nah, di paralel 8 buah menjadi 1 byte. Nah, kalau ada 4, umumnya di laptop gitu ya, untuk small DIMM, SODIMM namanya, yang ukurannya kecil untuk laptop itu umumnya menggunakan data yang tidak satu. Kalau satu kan ada 82 itu lebar ya Pak, besar ukurannya, maka menggunakan kali 2 itu berarti nanti butuh 4 buah. 2 kali 4 berarti 8. Ada juga yang cuma 2 isinya, berarti ya ini berarti kalau cuma 2 buah isinya berarti datanya lebarnya 4 bit gitu ya. Ini berikutnya ini ya. Jadi secara fisik akan terlihat lebih kecil. Ini 16 megabit ukurannya separuhnya dari yang cuma 8 megabit. Jadi RAM maupun EEPROM atau ROM karena menggunakan struktur yang tadi horizontal ya, datar, semua addressnya harus tersedia sekali baca, maka ini contohnya untuk 8 megabit dengan struktur 1 mega kali 8, jadi 1 megabyte ini. Nah, 1 mega itu perlu alamat 20 bit. Nah, maka ini ada A0 sampai A19 ini untuk memberikan alamat. Sekali baca ada 8 bit data. Nah, karena itu ini strukturnya atau susunannya resminya adalah 1 mega kali 8. Jadi ini dalam ukuran byte ini adalah 1 megabyte. Dalam ukuran kapasitas 8 megabit. Kapasitas komponennya ini 8 megabit. Dalam ukuran sistem ini kapasitasnya 1 megabyte kali 8 ya. Nah, ini 16 megabit, lebih kecil. Nah, contohnya tadi ya, yang ini 16 megabit. Alamatnya hanya butuh 11 ya, 11 jalur. Datanya 4. Jadi datanya ini 4, D1, D2, D3, D4, lalu alamatnya A0 sampai A10 karena karena 11 bit ya. Maka di sini ada cas, ada ras. Itu ya. Jadi ini struktur dari elemen memori internal, main memory. Nah, dalam sistem karena harus menjadi byte, tadi sudah saya singgung, ini maka perlu dibuat namanya modul memori. Nah, ini contoh yang saya contohkan tadi. Untuk misalkan ini ukurannya masih kilo ini, yang kecil ini, 256 kilobyte. Nah, maka ini masing-masing
Kalau cuma 1 bit ini perlu 8 buah 256 kilo kali 1 ya, 256 kilo kali 1. Kalau IC-nya masing-masing ini 256 kilo kali 2 berarti butuh cuma 4. Kalau masing-masing IC-nya 256 kilo kali 4 berarti cuma butuh 2 IC di dalam satuan 256 kilo byte. Nah, ini ukuran modul, memori modul. Berikutnya, nah, bank ya di dalam motherboard itu ada kemampuan yang nanti kalau di satu modul kemudian mau diisi berapa modul, nah, tergantung kemampuan dari slot yang ada di dalam sistem, yaitu dalam motherboardnya. Umumnya 4 ya, umumnya 4. Jadi kalau ini kita punya 4 slot, nah kita bisa pasang 4 buah seperti ini, berarti kapasitas sistemnya ini menjadi 1/4 kali 4 berarti menjadi 1 mega kan ya, 1 mega. Nah contohnya ini 1/4 ini menjadi 1 megabyte memori yang terdiri dari 4 modul masing-masing seperti ini, modulnya itu 1/4 mega ya, 256 kilo itu 1/4 mega. Nah ini secara skematik susunan alamatnya nanti. Jadi tadi kan alamatnya itu kalau 1/4 kilo, 1/4 mega, 256 kilo, itu alamatnya berapa? Yaitu untuk menjadi ini akan di arrangement menjadi 0,5 kilo kali 0,5 kilo. Sorry, bukan 0,5 kilo, iya 0,5 kilo. 0,5 kilo kali 0,5 kilo atau 512 ya. 512 kali 512 kalau Anda kalikan nanti akan ketemu 256 kilo. Jadi ini strukturnya kalau ini dinamik RAM, jadi strukturnya nanti 256 kilo itu sama dengan 512 kali 512 kali 1. Nah 512 itu butuh 9 bit data, maka ini butuh 9 bit alamat, 9 bit alamat ya. Jadi maka ini alamatnya baris 9 kolom 9. 9 itu 512. Jadi ini secara internal ada matrik 512 baris, 512 kolom. Itu untuk masing-masing IC-nya yang tadi. Ini dinamik RAM-nya. Nah ini maka ini secara addressing-nya nanti dipilih untuk baca yang modul pertama atau modul kedua, modul ketiga, modul keempat ini diatur dengan decoding, ya, nanti dikodekan, oh ini yang dibaca, maka ini aktif. Ini yang dibaca, ini aktif, ini yang dibaca, maka ini namanya untuk memilih modul mana yang dibaca. Ini menggunakan decoding karena ada 4 ya. 4 maka perlu 2 bit untuk mengkodekan. Oke, itu tentang modul kemudian menjadi ini bank yang lengkap. Ya. Nah, di dalam kemampuan sistem memori prosesor itu tadi sudah disebutkan bisa membaca lebih dari kelipatan byte, namanya word. Maka untuk menyediakan itu maka secara susunan sistemnya bisa dibuat namanya interleave. Itu jadi nanti kalau punya kemampuan yang tadi ya, punya kemampuan membaca satu alamat itu kan sekali baca ya, membaca alamat ini sekali baca, sekali baca. Jadi kemampuan prosesornya ya cuma sekali baca 8 bit. Kalau prosesornya kemampuannya sekali baca bisa 8 kali 4, 1, 2, 3, 4 kali 8 dan 32 bit. Maka, nah, kalau susunan memorinya nanti seperti ini, ya, meskipun ini dia bisa baca 4 bit, tapi bacanya tetap harus bergantian. Baca pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Nah ini sekuensial. Maka di dalam susunan banknya nanti bisa diatur bahwa karena kemampuan sistemnya bisa membaca lebih dari 1 byte, maka nanti byte kedua atau dalam hal ini alamat 1 ya 0, 1, 2, 3 alamat 1 itu nanti ditaruhnya di sebelah kanannya, sehingga waktu diberikan alamat 0 itu yang bisa dibaca nanti 0, 1, kalau itu 4 ya nanti 0, 1, 2, 3 jadi berjajar 4. Nah ini namanya susunan interleave namanya ya.
Jadi nanti addressingnya itu tidak sekuensial ke bawah sini, tapi nanti ini ber apa namanya ber, berlipat ya, untuk berlipat dari kelewatan byte. Sehingga nanti baca berikutnya kan bukan alamat, kalau tadi kemampuannya 4 berarti alamat berikutnya secara word itu word kedua, tapi alamat byte-nya alamat 4. Ini 0, 4 gitu ya. Karena nanti yang word 0 itu addressnya 0, 1, 2, 3. Nah, word 1 alamatnya 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu namanya kemampuan interleave. Nah, umumnya sekarang seperti itu. Karena prosesornya kemampuannya lebar, maka susunan memori dibuat interleave seperti itu. Yaitu ini keperluan untuk membuat motherboardnya. Ya. Oke, yang berikutnya adalah memori itu adalah sangat penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan instruksi. Kalau beda 1 bit saja berarti nanti itu kalau sebagai perintah, sebagai output nanti akan beda instruksi. Ya. Jadi kalau misalkan yang lalu kita contohkan kode 1 itu kode load gitu kan, membaca dari memori kemudian disimpan ke akumulator. Kalau dibiarkan itu kan 0001 gitu kan, 00001. Nah, kalau nanti itu akan kalau misalkan ternyata itu salah bacanya karena kesalahan memori, maka nanti menjadi harusnya 0001 menjadi 0010 jadi 2. Maka itulah kode sebaliknya adalah untuk menyimpan. Jadi nanti kan sangat fatal. Ya. Jadi karena itu diperlukan memori yang handal, yang reliable. Ya. Nah, salah satu reliabilitas memori itu karena secara fisik juga pasti ada umurnya, maka harus ada cara untuk mengatasi kalau memori itu terjadi error. Ya. Ya paling banter nanti ya diberitahukan ada error, kemudian harus diulang atau harus berhenti dan seterusnya, tidak sampai sistemnya crash. Nah, maka ada 2 cara. Bagaimana mengetahui bahwa yang ada di memori itu betul atau tidak? Maka ada 2 tingkatan. Bisa mendeteksi saja berarti sudah cukup lumayan. Oh ternyata yang dibaca salah, itu maka nggak boleh dikerjakan. Dicoba lagi baca dan seterusnya. Biasanya ini dipakai pada sistem storage kan begitu. Oh waktu menyalin gitu ya, menyalin, kemudian ternyata itu sektornya salah, diulang-ulang salah, maka baru ada message error. Cannot read from sektor berapa gitu kan. Ada sistem yang kalau dalam memori harus punya kemampuan untuk mengkoreksi kan, untuk instruksi. Jadi kalau dibaca salah harus bisa dikoreksi. Nah maka ada detection and correction. Jadi tekatannya kalau deteksi saja nanti paling bisa memberikan warning, tapi kalau bisa correction berarti bisa langsung dikerjakan. Ada 2. Nah, yang correction ini yang dipakai pada sistem menggunakan kode Hamming, ya, Hamming code. Hamming code. Nah, ini dasarnya menggunakan teori himpunan. Jadi data dikodekan, kemudian nanti yang terkodekan itu yang disimpan. Nanti waktu dibaca, coding itu harus betul. Kalau codingnya salah, maka bisa diketahui bit mana yang salah. Itu prinsipnya begitu. Ya, prinsipnya mana. Nah, ini dasarnya ini, dasar sistemnya kalau hanya mengkoreksi, misalnya mendeteksi, itu nanti data dikenakan fungsi disimpan. Jadi data dan fungsi membentuk suatu kode baru. Nah, maka waktu dibaca nanti yang dibaca datanya kemudian dikenakan fungsi yang sama. Kemudian kalau hasil dari fungsi itu sama dengan yang tadi tersimpan, maka berarti betul datanya tidak salah. Tapi kalau yang hasil fungsi yang sama setelah data dibaca ini salah dibandingkan dengan ini berarti tidak sama nanti. Berarti salah. Kalau salah ini, kalau sistemnya hanya bisa memberitahu kesalahan ini dengan sinyal kesalahan. Kalau bisa dikoreksi maka ada sistem mengkoreksi, kemudian bisa diambil yang benar. Nah ini namanya salahnya pakai Hamming code, kode Hamming ini ya, yang correcting. Nah ini langsung contohnya nanti yang detailnya bisa dibaca. Ini contohnya begini, ada 4 bit data. Bacanya ini 1101, 1101, 1101. Datanya ini.
Nah, data ini akan ditaruh di potongan himpunan. Kemudian ini dengan 3 himpunan dan 4 data akan membentuk namanya kode Hamming. Bagaimana caranya? Maka pada setiap himpunan ini harus ditambahkan 1 bit yang menyebabkan jumlah satunya, banyaknya 1, cacah satunya itu menjadi genap. Jadi A ini harus ditambah 1 bit 19 sehingga cacah 1 menjadi genap. Nah, karena ini baru 3 maka namanya ini bit paritas. Bit paritas pada himpunan A 1. B cacahnya 1, 2 maka bit paritasnya 0 karena ini genap. C juga begitu, maka ini 0 karena ini sudah 2 cacahnya sudah genap maka bit paritasnya. Nah, maka ini prinsipnya bahwa dari data 4 bit ditambahkan 3 bit paritas. Bit paritas itu bit yang menyebabkan apa yang diparitekan, apa yang dicek itu menjadi sesuai dengan yang diinginkan, karena bisa ada 2 aturan, bisa paritas genap berarti menjadi semuanya genap, atau paritas ganjil jadi menjadi ganjil. Kalau ini paritas ganjil nanti ini 0, nah yang ini 0, yang ini 1, yang ini 1. Tapi paritas genap berarti ini yang ini 1, ini 0, ini 0. Pada Hamming code menggunakan paritas genap, ini 1, 0, 0. Nah, ini namanya, ini kodenya ya. Jadi dari hasil data ini dikodekan seperti ini namanya kode Hammingnya. Ya, kode Hammingnya seperti ini. Nah, kalau misalkan ini kemudian ada di memori sesuatu yang sudah terkodekan seperti ini kemudian dibaca, maka nanti dipastikan ada salah tidak. Kalau ada salah, tahu yang salah yang mana. Contohnya ini adalah harusnya jumlah ini, tapi ternyata ada kesalahan, terbacanya seperti ini. Nah, ini dua contoh ya. Jadi ini waktu menyimpan, tapi ini waktu membaca dibuat contohnya ada kesalahan. Ini dibuat yang salah yang ini. Nah, untuk dibuktikan bahwa nanti tahu bahwa yang salah pasti yang bukan yang lain. Nah, maka caranya gimana? Karena kode itu dibuat dengan cara masing-masing himpunan harus genap jumlah cacah satunya, maka dicek kembali. Ini yang pertama ini genap tidak cacah satunya. Oh tidak, ini salah, ini 3 toh. Berarti cacah satunya ganjil, maka ini dinamakan salah. Ya. Setelah dicek ini salah. Ini benar karena apa? Karena cacahnya genap. Nah, ini salah karena cacahnya jadi ganjil, harusnya genap. Nah, maka ini kode yang salah. Nah, salahnya apa saja? Nah, dari kesalahan yang ada lalu bisa ditentukan harusnya bagaimana. Jadi kita tahu bahwa ini tadi A salah, B benar, C salah. Nah, jadi di dalam teori himpunan ini, kalau ini benar, berarti kan seluruh bit ini benar. Gitu ya, seluruh bit ini benar. Jadi B itu benar, maka seluruh bit ini benar. A salah, maka salah satu dari, karena tadi kan cuma satu yang diatur ya, cuma 1 bit. Maka ini dari A ini karena salah, maka ada salah satu yang salah. Apakah ini, apakah ini, apakah ini, apakah ini, gitu kan? Tapi karena ini benar tidak mungkin ini atau ini sudah tidak mungkin, karena berarti yang salah ini atau ini. Kalau kita asumsikan yang salah ini berarti ini harus 0, gitu kan? Oh, 0, 0, 1, 1 berarti betul. Tapi nanti yang C gimana? C yang dilihat lagi ini C salah. Karena C salah berarti yang salah itu ini atau ini, kan itu. Karena ini benar ya, B ini sudah benar. Jadi yang salah ini aja. Jadi kalau kita ada 2 salah A, C, pasti yang salah itu yang common, yang bersama antara A dan C. Bukan yang A sendiri, bukan yang C sendiri. Karena A, C itu menyebabkan kesalahan, jadi dua-duanya itu andil dalam kesalahan, sehingga salahnya itu ya berarti yang diandilkan oleh 2 itu, yaitu apa? Perpotongan ya. Jadi yang salah ini kalau secara notasi himpunan nanti yang salah itu adalah A, interseksi perpotongannya. A interseksi dengan C lalu dikurangi B gitu kan. Jadi itu area ini. Jadi A interseksi C dikurangi B. Jadi ini area ini ya. Lalu karena sudah diketahui lokasi salahnya ini, maka di situ ya salah itu nilainya berapa? Nilainya 0. Kalau 0 salah berarti benarnya sebaliknya karena biner ya. Jadi kalau 0 salah berarti harusnya 1. Nah, maka ini sudah tahu bahwa ini kode yang benar adalah ini harusnya 1. Maka tanpa harus minta ulang baca, tahu bahwa dari data
yang seharusnya dibaca ngerti ya. Ini data sudah dikodekan, tapi nggak tahu data betul bagaimana, maka harus dicari dulu apakah kodenya betul atau tidak. Kalau kodenya salah, ya salah dicari. Kalau ini sudah betul ya, tinggal diambil datanya mana, kan perpotongan ya. Jadi kalau ini sudah dibetulkan, ini menjadi satu, berarti nanti dibaca datanya 1101. Nah, ini prinsip dari kode Hamming seperti itu. Prinsip dari kode Hamming-nya. Nah, ini kan contoh cuma 4 bit data. Nah, kalau nanti bitnya 8 bit, 16 dan seterusnya bagaimana? Nah, nanti berarti secara teori ini himpunannya berarti lebih dari 3 gitu ya. Karena ini dengan 3 himpunan itu hanya bisa 4 data ini. Prinsipnya data itu ditaruh di perpotongan himpunan. Jadi kalau ini datanya 8, berapa buah himpunan? Silakan dicari dan seterusnya. Nah, saya tidak terangkan secara detail, maka nanti ini bisa diubah ke bentuk deretan biner, deretan 01 dengan format tertentu supaya memudahkan, tidak lagi harus menggambar. Ini kalau secara hardware nanti nggak bisa ya, ini karena teori ya. Kalau sistem digital nggak bisa seperti ini ya, kecuali sudah sistem yang canggih pakai grafik processing. Nah ini nggak mungkin, ini kan hardware yang sangat primitif ya. Nah maka perluasannya ini langsung pada ketemunya pola binernya bagaimana. Ketemunya ini dicontohkan yang tadi, ini contohnya kalau 4 bit data, maka kan menjadi 7 bit ya. Ini 4 bit data tambah 3 menjadi 7 ya. Nah maka itu ini, jadi kalau saya potong ini cuma yang 7 itu contoh yang tadi. Jadi bitnya yang mau dikodekan itu 4 bit, 1, 2, 3, 4. Kemudian paritasnya itu ini 1, 2, 3 ini paritasnya ya. Nah dari pola ini adalah pola biner sebenarnya ya, pola biner. Jadi ini datanya taruh di 3, 5, 6, 7. Kalau kita posisi dari kiri ke kanan, ini posisi bit ke 1 dan seterusnya. Ini posisi bit 1 ditempati oleh paritas A tadi ya. Ini bit kedua ditempati paritas B, bit keempat paritas C. Nah, sisanya ini ditempati oleh data yang tadi dengan urutan tadi. Saya baca tadi 1101 datanya ya. Ini contoh yang lain, datanya contoh yang lain. Contoh yang tadi ini datanya 1101, kemudian kualitasnya 100 ya, ketemunya dengan hitungan tadi. Nah, kemudian ini ternyata ini adalah punya pola yang khusus, yaitu setiap bit paritas ditaruh di 2 pangkat n. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 itu 4. Sehingga nanti kalau datanya lebih dari 4 bit maka tinggal diperluas. Nah ini contohnya datanya 16 bit. 16 bit itu berarti butuh paritas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 paritas. Nah sehingga 5 tambah 16 jadi 21. Dengan cara gimana? Maka ini tadi, berarti ini himpunannya ada berapa? Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 himpunan seperti ini. Ya. A, B, C, D, E. Ini untuk himpunan A, B, C, D, E untuk paritas, melengkapi paritasnya. Nah kemudian ini datanya ditaruh di selain yang 2 pangkat n. Nah sebetulnya dengan paritas 1, 2, 3, 4, 5 ini panjangnya kode ini bisa sampai nomor 31. Sehingga nanti sebetulnya untuk 5 paritas itu bisa mengkodekan sampai 31 dikurangi 5, yaitu berapa? 26 bit. Nah gitu kalau dibalik ya. Jadi untuk 5 bit paritas itu bisa mengkodekan 26 bit. Nah ini lalu bisa panjang, terserah mau sepanjang berapa, ini tak terbatas. Nah ini lalu yang digunakan di dalam pengkodean ini digunakan pada sistem harddisk yang handal, namanya harddisk RAID. Pada hardware level yang ketiga, menggunakan level 3 itu menggunakan pengkodean Hamming ini. Nah, ya itu ya. Ini separuh waktu untuk main memori. Masih ada satu, yaitu kaitannya dengan hubungan antara
interpretasi data yang digunakan oleh prosesor. Jadi misalkan prosesor itu punya kemampuan 4 byte, nah, 1 bitnya 32 bit. Itu artinya nanti waktu membaca ke memori atau nyimpan ke memori, dia kan alamat memori itu kan byte tadi ya. Maka bagaimana urutan byte-nya, namanya byte order. Ini contohkan ini. Contohnya kita punya data yang diulah di salah satu register prosesor, prosesornya 32 bit, itu 8 kali 4, jadi 4 byte, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini hexa ya. Jadi setiap 2 digit itu 1 byte. Nah ini berarti ini kan bobotnya secara nilai ini 1, 2 itu paling besar. 78 secara nilai itu paling kecil. Ya. Nah, karena menyimpannya ke memori itu per byte, per alamat, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini gimana cara nyimpannya? Maka ada pilihan, mau disimpan urutan dari alamat kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Atau kebalik, yang 1, 2 malah disimpan pada alamat besar, yang 7, 8 alamat kecil. Ini kan menyimpannya dari alamat besar ke kecil. Jadi menyimpannya dari alamat kecil ke besar. Nah ini menjadi kontroversi antara prosesor awal-awal gitu ya. Nah maka ini namanya persoalan namanya endian. Jadi bagaimana ending ini? Nah ini saya terjemahkan yang mudah aja, tapi sebenarnya ada ceritanya yang lebih panjang gitu ya. Tapi saya ambil yang paling mudah aja. Jadi bagaimana cara menyimpan yang yang apa namanya bobot apa namanya bobot kecil ya, bobot kecil itu disimpan di mana? Nah bisa bobot kecil disimpan alamat besar, gitu kan? Bisa bobot kecil juga disimpan di alamat kecil. Nah ini bobot kecil disimpan di alamat besar, ini ada istilah namanya menggunakan cara big endian. Kecil disimpan alamat besar, nah, besar aja ya diingat ya besar big endian. Kecil disimpan di alamat kecil. Nah, ini istilahnya dengan little endian. Ini dipakai pada prosesor-prosesor yang prosesor awal-awal, ya prosesor besar-besar, sistem besar-besar dulu, juga pada RISC komputer. Nah ini dipakai pada umumnya SIS, mulai dari Intel, itu sudah menggunakan yang ini. Nah jadi nanti kalau ada dua sistem lalu nggak bisa komunikasi tentang data memori, nggak bisa. Nah maka itu harus dia antisipasi masalah itu. Nah ini ya contohnya ini tadi sudah saya ceritakan, big endian itu endian. Jadi Pentium atau Intel umumnya menggunakan atau VEX ini menggunakan little endian. Motorola, RISC dan sistem-sistem yang besar menggunakan yang big endian. Nah, internet itu dikembangkan pada sistem awal-awal Linux, Unix, bisa belum ada Linux ya, Unix besar-besar, sistem besar, dan mesin RISC turunannya Motorola menggunakan big endian. Nah, ini menjadi persoalan kalau karena di dalam internet itu paketnya ya berurutan, byte demi byte ya dibaca secara urutan, maka itu harus diinterpretasikan benar. Maka ini yang menggunakan little endian harus mengkonversi sendiri. Jadi Intel itu harus punya konversi untuk membaca paket dari internet. Ini ada host to internet, internet to host. Jadi kalau mau ngirim ke internet pakai host to internet, kalau baca dari internet pakai internet to host. Ya. Nah masalah ini diselesaikan oleh prosesor yang baru-baru, contohnya yang ARM. Ya. Itu dengan masalah itu maka diberi alternatif di dalam sistem prosesornya mau pakai yang little endian atau big endian. Ini kalau maka dengan cara mengeset instruksi tertentu kemudian menyebabkan bit namanya bit register endian. Ini kalau 0 berarti ini menggunakan little endian. Kalau 1 menggunakan big endian. Ini pada ARM, ya, pada ARM. Oke, ya. Itu bagian pertama yaitu memori. Ya, prinsipnya itu mengerti ya, bagaimana sebenarnya fungsi dari memori. Satuan dasar memori itu bit, kemudian menjadi word bagaimana disusun menjadi arrangement, kemudian ada beda antara static RAM dan dynamic RAM, cara arrangementnya. Ya. Kemudian setelah itu contoh-contohnya pada
sistem menjadi modul, bagaimana menjadi dari yang satuan-satuan memori chip tadi menjadi modul memori, ya, kemudian di dalam sistem menjadi bank. Ya, bank itu ada mekanisme namanya interleave seperti itu. Ya, prinsip dasar dari memori utama. Ya. Jadi memori utama itu pendukung dari prosesor untuk selalu siap diakses datanya. Nah, masalahnya ya pada komputer yang general purpose yang sekarang ini menggunakan dynamic RAM. Nah, dynamic RAM itu ternyata dalam perkembangannya terlambat jauh ya, tertinggal kecepatan. Nah, prosesor itu cepat terus, ditingkatkan kecepatan sampai meningkat terus, tapi dynamic RAM tertinggal jauh. Nah, ini menjadi masalah. Maka kemudian bagaimana mengatasinya itu lalu dalam sistem komputer ditambahkan namanya memori cepat. Jadi yang kita sebut memori cepat itu ya static RAM ya. Static RAM itu memori cepat, kalau dynamic RAM itu memori lambat. DRAM itu memori lambat, kalau SRAM itu memori cepat. Nah, maka kalau itu sistemnya semuanya memori cepat, memang secara ekonomis, secara harga nanti akan sangat mahal. Ya, sangat mahal karena harga memori akan mahal ya. Jadi mahalnya karena memorinya pakai memori static RAM. Karena menggunakan dynamic RAM itu bisa murah. Nah, tapi tadi lalu ini kinerjanya kurang bagus, maka dari perancangan dari arsitektur ditambahkan namanya memori cepat, cache memory, bacanya cache, kasih. Ini secara istilah pengertiannya adalah memori yang tersembunyi. Cache itu hidden, ya, tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena dari prosesor itu nggak ngerti bahwa ada cache memory. Tahunya ya main memory karena secara arsitektur pelaksanaan instruksi itu ya fetch itu membaca dari main memory. Tapi kalau di sini ditambahkan ada memori tambahan yang cepat. Nah, itulah maka diperlukan suatu mekanisme bagaimana mengenali ada memori tersembunyi kemudian bisa dibaca tulis isinya. Nah, ini masalahnya ya. Jadi lalu bagaimana? Lalu ditempatkan di antara memori dan CPU. Jadi tempatnya di sini. Ini cache memori. Jadi sebetulnya CPU itu mintanya ke sini. Tapi di sini ada cadangan yang nanti bisa memberikan lebih cepat. Nah, maka bagaimana caranya ini? Ya. Jadi ini CPU kan mintanya 1 byte tadi ya, 1 byte atau kemampuan byte-nya ini. Nah, kemudian nanti kalau ada ya diberi langsung dari sini. Gimana caranya tahu bahwa permintaannya ada di sini? Nah, itu mekanismenya nanti ya. Nah, kalau tidak ada gimana? Nah, maka nanti kalau nggak ada ya harus di-copy dulu dari memori aslinya, di-copy ke cache memory. Nah, kalau tadi yang diminta cuma 1 byte, nanti yang dikopikan di sini tidak 1 byte, beberapa byte yang disebut dengan 1 blok. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengefisienkan nanti kemungkinan nanti kan diminta berikutnya, sehingga nanti diminta berikutnya sudah tersedia. Jadi contohnya ini dia minta alamat 0, nggak ada, maka yang dikopi ke sini bukan hanya 0 tapi 0, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, berarti sudah siap di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini instruksi maka yang diminta lagi kan alamat 1. Nah, alamat 1 sudah ada di sini sehingga bisa cepat. Jadi sekali lambat karena alamat 0 nggak ada harus melalui dari sini, tapi nanti permintaan 1, 2, 3 sudah bisa dilayani di sini. Jadi permintaan 0 tadi lambat karena harus copy, atau kalau tidak ada ini juga kan ke sini juga lambat ya. Jadi kemudian kalau sudah di-copy ke sini, otomatis nanti ada permintaan alamat 1. Nah, sistem ini tahu tadi sudah di-copy sehingga bisa dilayani, diberikan yang dari cache memory ini. Nah, itu berarti sekali lambat 3 kali cepat. Nah, ini bisa meningkatkannya. Nah, pada perkembangannya cache ini dibuat bertingkat juga akhirnya ya. Jadi untuk efisiensi ternyata dalam arsitekturnya ini ada level 1, level 2, level 3. Ini paling kecil ukurannya, menurutnya lebih besar. Nah, ini bagaimana? Ya, jadi nanti kalau sama, jadi kalau misalkan ini nanti ada permintaan, kemudian ke sini, ya, maka dicarikan di sini dulu. Kalau tidak ada, carikan di sini. Ini ada sini. Kalau ini tidak ada, lalu ini nanti disalin ke sini, ke sini, ke sini. Jadi ini nampaknya lambat, tetapi ini bisa meningkatkan karena ini akan ada pembagian ya seperti itu. Nah, ini umumnya sekarang seperti ini ya, seperti pada sistem komputer kita ada cache memory yang bertingkat, ada level 1, 2, 3. Jadi itu tadi sudah saya terangkan ya. Kalau ada maka bisa diberikan, kalau tidak ada maka di copy dulu.
Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada beberapa parameternya. Jadi harus tahu dulu kemampuan addressing dari memorinya. Jadi misalkan prosesornya punya kemampuan 1 mega, itu artinya setiap kali meminta alamat, gitu ya, itu maka yang dikirimkan ini lebarnya alamat 1 mega. Nah, 1 mega itu nanti harus dicek ada nggak alamat di sini. Kalau nggak ada, berarti harus copy dari sini ke sini. Nah, caranya gimana? Bahwa alamatnya 1 mega itu ada di sini. Nah, itu namanya nanti yang kedua, namanya ada pemetaan. Ada pemetaan. Ini ada mapping. Ya. Ya, mapping ini nanti akan terkait dengan ukuran dari cache-nya berapa besarnya. Kemudian di situ tadi sudah disebutkan bahwa antara memori dengan cache itu nanti ukurannya dibuat namanya blok, ya, satu blok. Nah, nanti kalau sudah penuh ternyata, nanti berarti kalau ada permintaan tidak ada dan kemudian ternyata sudah penuh, maka harus ada yang diganti, namanya replacement algorithm. Ada masalah yang lagi, kalau data yang diakses dalam cache itu ternyata berubah dan dia nanti harus diganti yang lain, maka data yang sudah diupdate tadi harus dikembalikan ke memori aslinya, namanya write policy. Nah, pada case tadi ada kemungkinan ada case-nya tidak hanya satu tadi, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Oke, ini contoh-contoh pada sistem yang ada ya. Ini kita contohkan Intel. Ini yang awal ini ya. Jadi generasi awal dari Intel ini case-nya cuma satu, yaitu cuma L1 aja. Ini ukurannya 8 kilo. Nah, generasi keduanya ini ada L1, L2. Nah, ya ukurannya 8 kilo ini ya ada 2 jenis L1-nya, kemudian tambah L2. Kemudian ini yang generasi yang 64 bit Intel ini 3 titanium itu ya. Ini ada L1, L2, L3. Jadi ukuran cache-nya kan kalau kita lihat ini sangat jauh lebih kecil ya, sangat kecil dibandingkan dengan kemampuan memorinya. Memorinya kan ukurannya giga, misalkan 4 giga, tapi cache-nya cuma 4 mega. Jadi umumnya begitu. Umumnya cache itu ukurannya cuma 1/1000 dari kapasitasnya. Ya, dibuat memang kecil karena kalau ukurannya sama dengan memori ya ngapain nanti ya. Ngapain ada memori kan, berarti semuanya cache memori dan itu jadi sangat mahal. Gitu ya. Nah, jadi tadi ini mekanisme bagaimana nanti akses ke memori. Jadi prosesor akan minta itu alamat ke memori. Nah, maka alamat ini harus dilihat oleh cache ini. Ada tidak alamat yang diminta itu di sini? Kalau ada maka diberikan, datanya diberikan. Kalau nggak ada, maka ini cache akan juga meminta ke sistem memori untuk di-copy ke sini, kemudian baru dikasihkan. Ya, jadi secara kerjanya begitu. Nah, jadi secara organisasi maka cache-nya harus diorganisir menjadi sekian blok tadi. Ya. Nah, ukuran blok ini sama dengan nanti organisir memori. Jadi memori akan dibagi menjadi blok-blok yang sama. Misalkan ini ukurannya 4 byte, satu lainnya itu 4 byte misalkan. Maka ini juga nanti akan dibagi-bagi menjadi 4 byte, 4 byte, 4 byte. Ya, jadi struktur cache-nya, organisasinya seperti ini. Nah, langsung untuk mengetahui bagaimana nanti kalau diminta alamat 2 misalkan itu ya. Di sini di mana? Ini namanya mapping, pemetaan. Kalau nanti prosesor minta alamat 2, kemudian di sini harus dicari di mana. Nah, maka harus ada fungsi yang memetakan. Kalau alamat 2 di sini pada blok 0, nanti ini blok 0 ada alamat 2. Nah, di sini nanti harus dibaca di line berapa, baris berapa, ya. Pada byte berapa di sini. Nah, itu namanya pemetaan. Pemetaannya ini pada cache itu ada 3 cara, namanya direct mapping, ada full asosiatif atau asosiatif saja, disebut asosiatif, dan yang ketiga namanya set asosiatif, ada set asosiatif. Jadi kalau sempat nanti semuanya saya terangkan, kalau enggak ini salah satu, nanti yang lain bisa dipelajari sendiri karena dasarnya sudah tahu. Oke, ya. Jadi yang pertama direct mapping.
Ini langsung pada pengertiannya dulu. Direct mapping. Direct mapping. Gambar yang bagus tidak ada. Nah, ada bahasa ini ya, kalimat ya. Jadi setiap blok dari, kalau balik ke sini, setiap blok ya, pada main memory ini terpetakan ke satu blok tertentu. Ya, misalkan ini blok 0, tadi yang saya contohkan cuma 4 bit ya, 0, 1, 2, 3 itu blok 0, itu terpetakan langsung hanya satu saja. Blok 0 ke 0, blok 1 ke 1, blok 2 ke 2, blok 3 ke 3. Nah, blok 4 kemana? Nah, andai kan ini cuma tersedia cuma 3 blok, 3 line ini, di sini kita sebut line, maka nanti kan berarti 0 ke 0, 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 kemana? 4 ke 0 lagi. Jadi di sini melingkar. Karena ini jauh lebih besar, sangat besar, tapi ini kecil gitu ya. Maka bagaimana pemetaannya? Ya kalau itu sesuai dengan formulanya nanti itu 0 ke 0, 1 dan seterusnya itu lalu melingkar ya. 4 ke 0 lagi. 5 ke 1 lagi. Gitu. Nanti 8 mana? Ke 0 lagi. Ya. Artinya untuk satu line tertentu di sini suatu saat bisa ditempati dari bervariasi blok. Itu lalu tadi ada polanya. Jadi untuk satu line tertentu, dalam case tadi, suatu saat mungkin ditempati dari blok 0, mungkin dari blok 4. Kalau tadi besarnya 4 blok ya, saya contohkan kecil aja untuk perhitungan mudah. Total barisnya ada 4, berarti 0, 1, 2, 3. Maka nanti blok 0 dari memori akan terpetakan ke 0. Blok 4 keterpetakan ke 0. Blok 8 keterpetakan ke 0. Dan seterusnya. Nah, ini 1 ke 1, 5 ke 1, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti ini 3 ke 3, kemudian berapa? 3 ke 3, berarti kemudian 7 ke 3, ya. Kemudian berapa? 11 ke 3, dan seterusnya. Ini pemetaannya begitu. Nah, sekarang contoh perhitungannya. Nah, bagaimana bisa mengetahui suatu yang diminta ada di dalam cache atau tidak? Untuk itu diberikan contoh ukuran memorinya. Saya baca dari memorinya dulu ya. Ukuran memorinya, sistemnya punya kemampuan memori 16 MB ini. Untuk 16 MB, maka alamatnya itu selebar 24 bit. 2 pangkat 24, itu 16 MB. Maka alamatnya 24 bit. Alamatnya, jadi prosesor waktu minta dari prosesor mengirimkan alamat ke main memory itu lebarnya 24 bit. Nah, 24 bit ini karena ada cache-nya nanti maka harus diperiksa ini. Nah, ini ada nggak alamat yang diminta ini dalam cache memori? Nah, sekarang kita contohkan yang dari mapping, maka ini ditentukan ya. Jadi cache-nya misalkan diketahui 64 kilo. Jadi ini memorinya 16 MB, cache-nya 64 kilo. Nah, kemudian kan harus diorganisir. Di dalam cache harus diorganisir ukuran bloknya berapa. Misalkan ukuran bloknya itu 4 byte. Nah, atau ini karena ada 2 cara penghitungan ya. Jadi ini 1 word-nya itu kita namakan 1 byte. Sehingga ini bisa kita sebut dengan 4 word gitu ya. Jadi ini di stalling pengertian byte-word-nya agak kacau. Nah ini maka saya beri tambahan keterangan. Jadi ini 1 word-nya 1 byte, sehingga block size 4 byte itu bisa disebut sebagai ukurannya 4 word karena 1 word-nya 1 byte. Nah, jadi ini gambar tadi, ini ukurannya 4 byte. Nah, jadi ada byte 0, byte 1, byte 2, byte 3. Itu kalau terpetakan alamat 0, blok 0 itu terpetakan ke line 0, itu artinya nanti byte 0 itu ada di word 0 sini. Byte 1 ada di word 1 sini. Byte 2 ada di word 2 sini, byte 3 ada di word 3 sini. Gitu ya. Nah, oke, itu keterangan untuk posisinya. Lalu
Setelah itu bagaimana strukturnya untuk mengetahui pemetaannya, maka dari case yang diketahui, block size yang ditentukan, memori yang tersedia, maka ini pertama kita hitung dulu tadi memorinya 24 bit untuk memberikan alamat. Prosesor memberikan alamat 24 bit. Nah, dari 24 bit itu untuk mengetahui posisi dalam boot, ya dalam boot jadi sudah saya tahukan ini. Kalau nanti diminta byte 2 di sini itu kan berarti ya 0 1 2 yang di sini gitu ya. Nah, itu diperlukan apa? 2 bit 00 01, jadi di sini ada 00 01 10 11. Posisinya di sini kan 2 bit. Addressingnya di sini 2 bit 00 01 10 11. Karena ada 4 lokasi maka kita perlu 2 bit untuk mengetahui di setiap line ini dia ke berapa, ke 0 1 2 3 itu maksudnya. Maksud dari pembagian alamat yang paling belakang nih. Kita menggunakan boot ya. Jadi boot keberapa dalam line tadi. Nah, kemudian untuk suatu alamat tertentu, ini dia harus dicari di line berapa. Jadi misalkan, oh ternyata blok 0, maka pasti ketemunya nanti terpetakan ke line 0. Oh ternyata dia ada di blok 2, misalkan, oh blok 2 nanti akan terpetakan ke line 2. Nah, bagaimana alamat ini? Berarti kan selebar yang dibutuhkan oleh ini. Nah, kalau diketahui bahwa ukuran cache-nya itu adalah 64 kilo dan block size-nya 4 byte, berarti kan jumlah alamatnya, ya, jumlah alamat untuk cache, yaitu yang disebut dengan line tadi, line address, itu berarti jumlah lainnya ada berapa? 64 kilo bagi 4, yaitu ada 16 kilo line, ya, ada 16 kilo, 64 bagi 4, berarti 16 kilo. 16 kilo line, 16 kilo. Ya. Nah, 16 kilo, jadi 16 kilonya ini ya. Ini jumlahnya ada 16 kilo. Untuk mengamati 16 kilo, itu 16 kilo itu ada 2 pangkat 14. Ya. Nah, maka diperlukan 14 bit untuk mengalamati baris ini. Nah, jadi ini diperlukan 14 bit untuk mengalamati baris ini. Maka diperlukan 14 bit. Jadi ini tadi untuk mengetahui posisi boot di dalam setiap baris ada di boot berapa atau byte berapa. Kemudian dalam keseluruhan alamat yang diminta itu posisinya ada di baris berapa. Ini panjangnya 14 bit. Nah, karena memorinya itu panjangnya alamatnya 24, maka sisanya ini dipakai untuk penanda, namanya tag. Untuk membedakan setiap saat ini ditempati oleh siapa? Ditempati oleh dari blok 0, ditempati dari blok 4, ditempati oleh blok 8. Ini maka harus ada tanda khusus yang mengatakan bahwa ini ditempati oleh dari blok berapa. Nah, itu namanya tag. Nah, itu dipakai sisa. Ya. Jadi sisa dari perhitungan boot lalu byte, ya, lalu boot byte atau boot atau byte, kemudian slot atau line, ini maka sisanya tag. Jadi untuk contoh ini maka sisanya 8 bit. Jadi ini namanya struktur addressing untuk caching dengan contoh ini strukturnya. Kemudian dengan direct mapping, maka ini pola addressingnya seperti ini untuk mencari nanti kalau diminta alamat tertentu di mana, kemudian ada tidak di situ, di cache itu ada tidak. Ini ya, jadi ini. Nah, untuk memberikan itu contohnya ini. Contoh datanya langsung ya. Saya ambilkan yang tengah. Baca yang alamat binarnya ini. Ini alamatnya dari 0 sampai karena berapa tadi? 16 mega ya. Ini alamat 16 mega paling bawah. Nah, tapi ini dituliskan dalam bentuk boot ya. Jadi ini byte 0, 1, 2, 3. Jadi alamat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Berarti ini alamat dari ini. Ini alamat ini. Kemudian ini kalau dibaca panjang ya, binarnya panjang. Ini adalah kalau dibaca ini 1, 6,
1339C. Nah, jadi ini alamatnya dibaca dalam heksa 16339C. 24 bit itu 24 bagi 4 itu kan 6 ya. 16339C dan 6 digit heksa. 16339C. Silakan dikonversi menjadi heksa. Sudah setiap 4 bit jadi 1 digit. Nah, ini alamatnya ini yang C, D, E, F. Nah, contohnya ini adalah kalau misalkan suatu saat prosesor minta alamat ini, binarnya panjangnya ini, tapi kalau dibaca dalam heksa ini adalah 16339C. Jadi prosesor mengirimkan perintah untuk membaca alamat di memori alamat ini. Maka caranya gimana untuk bisa mengetahui bahwa ini ada nggak di cache memori? Kemudian kalau ada, kemudian yang diminta yang mana? Kalau yang diminta yang awal nih, yang C ya. Maka caranya maka panjang alamat ini yang 24 bit dipolakan tadi menjadi 2, 14, lalu 8. Nah, maka yang dicari pertama kali adalah barisnya dulu, lain dicari. Nah, jadi dari alamat 16339C ini kalau dipotong 14 di tengah-tengah karena 2 paling kanan dipotong, kemudian 14 bit itu kemudian dibaca sebagai heksa. Nah, 14 bit ini yang lain tadi ya, yang lain itu 14 bit ini. 14 bit dari data tadi 16339C dibaca, dipotong-potong bitnya, 14 yang di tengah-tengah ini dibaca, maka dikonversi dalam heksa ini menjadi ini 0C7 itu yang 14 bitnya. 14 bitnya itu 0C7. Silakan diorek-orek ya. Nanti diorek-orek ini ketemu ini 0C7. Ini adalah peta dari alamat ini, yaitu 16339C terpetakan ke alamat 0C7 gitu maksudnya. Nah, sehingga nanti sistemnya akan mencari apakah pada 0C7 itu tag-nya sesuai dengan yang diminta. Nah, ini kalau ini tadi alamatnya 16339C, maka tag-nya ini 16 karena 8 bit, kemudian 8 bit itu 4 bit kemudian cocok dengan yang 2 digit depan yaitu 16, maka ini tag-nya 16. Nah, kemudian kalau saat itu juga di sini terisi 16 berarti ketemu. Nah, jadi waktu prosesor minta alamat ini ke memori, maka itu ditemukan di cache memori, sehingga bisa diberikan yang di cache memori. Yang mana? Karena tadi terakhir 00 berarti yang ini, yang FE. Kalau nanti yang diminta alamat 01 berarti yang diberikan yang DC. Kalau yang diminta ini 10 berarti yang diberikan yang BA. Kalau yang diminta itu ya ini 11 berarti yang 98. Nah, itu yang terakhir. Jadi langkahnya tadi pertama line dicari, bandingkan tag. Kalau tagnya sama berarti ketemu, berarti bisa dibaca yang diminta sesuai dengan urutan bit. Kalau nggak ketemu namanya miss ya. Kalau ketemunya hit, kalau nggak ketemu namanya miss. Nah, kalau nggak ketemu berarti sistem cache-nya harus menyalin isinya ini. Mungkin ini tag-nya tidak 16, tapi mungkin isinya tag-nya itu 01, kan nggak sama. Nah, berarti ini ditempati oleh dari blok lain gitu ya. Maka saat itu sistemnya harus mengcopy ini ke sini, kemudian mengubah tag-nya menjadi 16, kemudian baru diberikan. Sehingga kalau nanti diminta data berikutnya 01, maka sudah ada di sini. Nah, contoh itu mekanisme yang sudah diterangkan tadi ya. Oke, ya ini ya. Jadi begitu caranya untuk mengakses bagaimana cache memori menggunakan direct mapping. Jadi ini tadi gambaran processingnya ya. Jadi diberikan alamat tertentu atau prosesor mengirimkan alamat tertentu ini, alamatnya misalnya tadi 16339C tadi ya. Kemudian akan dicari dulu dari alamat 16339C itu ketemunya di line berapa? Nah, ini tadi ketemunya di line 0C7 ya. 0C7. Nah, kemudian langkah berikutnya dari 0C7 itu akan dibandingkan isi tag-nya dengan alamat yang diminta ini. Yang diminta tag-nya itu 16, sini 16 tidak. Kalau ya 16 isinya berarti ketemu, berarti hit, tinggal dibaca yang diminta. Ini tadi berapa? 00 berarti nah yang itu.
berapa 01 berarti yang ini gitu ya. Tinggal dibaca yang sesuai dengan urutan word. Tapi kalau nggak ketemu berarti miss, nggak ketemu, maka nanti akan membaca dari blok yang sesuai dengan yang diminta tadi, di copy ke sini, kemudian tagnya diubah dengan yang baru saja di copy, baru diberikan. Itu kalau miss, kalau nggak ketemu. Nanti antisipasi untuk berikutnya sudah ketemu. Ya seperti itu, ya seperti itu. Oke, saya harapkan jelas ya. Nah kalau sudah jelas ini dasarnya ya, dasarnya. Meskipun ini nggak dipakai pada sistem yang ada sekarang, itu menggunakan yang set asosiatif ya. Tapi untuk memang waktunya masih ada, saya bisa lanjutkan. Cara yang pertama tadi namanya direct mapping ya, jadi langsung ketemu di line berapa langsung dibandingkan tagnya, kemudian tagnya sama langsung bisa dibaca pada word berapa. Nah hanya pada sistem yang wordnya tidak 1 bait, kalau misalnya wordnya itu 1 word 2 bait, nanti ada masalah lagi. Kalau yang dibaca itu tidak 1 word tapi dalam bait, maka nanti akan ada pembagian lagi. Dalam word tadi ada bait. Dan misalkan ini jadi ukurannya kan 16 bait wordnya misalkan ya. Nanti berarti dari 16 bait itu ukuran wordnya 2 bait, berarti 16 bait itu berarti berisi 8 word kan gitu ya, karena 1 wordnya 2 bait. Nah 8 word itu perlu alamat 3 bit karena untuk mengatakan word berapa. Tapi dalam setiap word ada 2 bait, maka untuk setiap bait pada word itu perlu 1 bit. Nah jadi sebenarnya totalnya ini sama. Kalau 16 bait itu kan perlu 4 bit. Kalau dibagi menjadi wordnya itu ada 8 word, maka perlu 3 bit. Lalu baitnya 2 berarti 1 bit, ini totalnya sama. Nah sehingga ini ya, variasinya ini ya, karena di textbook itu ada yang contohnya stalling hanya ini 1 level saja, langsung word saja, tapi bisa 2 level seperti ini, word bait. Nah, ini contoh yang sama, silakan dibaca. Oke ya, yang kedua itu yang full asosiatif atau asosiatif ini, jadi tidak ada kaitannya antara alamat dengan line tertentu, jadi bebas ya. Jadi setiap blok dari memori itu bebas terpetakan ke sini, asal kosong ditempatkan. Nah lalu repotnya nanti pada saat mencari kan itu, gimana cara mencarinya? Berarti nanti apa namanya, yang dicari apa ya, tag harusnya ya. Jadi adanya cuma mencari tag, mencari dari alamat yang panjang tadi tagnya berapa, karena sisanya hanya untuk mencari posisi di dalam line itu, tapi sisanya menjadi tag semua. Ini asosiatif atau full asosiatif ya. Asosiatif atau full asosiatif itu caranya bebas, pokoknya kalau ada permintaan dari profesor alamat tertentu, maka kalau itu menulis ke case maka bebas ditulis di mana saja, tapi berarti harus disertai dengan tagnya. Pada saat nanti diminta, nah ini repotnya, nanti harus membandingkan seluruh tag yang ada. Jadi bisa sangat lambat, bisa sangat cepat, bandingkan langsung pada tag pertama ketemu bisa. Tapi lalu rata-ratanya akan menjadi lebih lambat daripada dibandingkan dengan direct mapping. Ya, jadi sehingga pembagian awalnya seluruhnya untuk tag dikurangi dengan word posisi ini. Ya, cuma itu. Nah, lalu kalau diminta alamat tertentu langsung dipotong tagnya berapa, langsung dicari dari seluruh ini cari. Ada enggak yang sama dengan tag yang dicari? Kalau ada ketemu, kalau enggak ya ketemu. Kalau enggak ketemu, maka nanti harus dibaca dari memori, di-copy kemana? Ya dicari yang kosong, langsung tempatkan aja. Ya. Begitu ya. Nah, ini contoh yang sama nih. Alamat dibaca lagi secara heksa dari 16339C. Namanya sama dengan contoh tadi. Ini maka kalau dipotong 2 bit, ini tagnya 058C7 panjang. Berapa? 22 bit ya kan, kurang 2 bit. Nah, ini kan diminta alamat ini, kemudian harus dicari dari awal sampai akhir, dari line awal sampai line akhir. Nah, ini ketemunya di search, ketemu di line 1 ini ya, line 0 bukan line 1, berarti ada. Kalau misalkan di search di semua line nggak ada, baru
mengatakan nggak ketemu. Kalau nggak ketemu nanti harus di copy ini ke sini, ditempatkan di mana? Tempatkan yang kosong. Nah kalau nggak ada yang kosong gimana? Akan mengganti yang ada. Itu namanya place replacement yang berikutnya itu ya. Parameter berikutnya ada place replacement. Itu harus mengganti salah satu yang ada. Oke, gitu ya. Ini strukturnya tadi sudah dicontohkan ya. Nah, yang mapping yang ketiga namanya set associative mapping. Jadi tadi kalau direct itu terbatas langsung ya. Asosiatif bebas di mana saja. Nah, ini set asosiatif ini seperti asosiatif tapi dibatasi dalam set tertentu. Nah, ini berarti kan asosiatif dan sebetulnya direct, jadi asosiatif yang dikombinasi dengan direct, bebas terbatas, bebasnya di dalam beberapa line tertentu. Nah ini karena seperti itu maka istilah yang diberikan adalah kalau bebasnya adalah dua line namanya dua line per set, ini namanya two way asosiatif. Kalau nanti bebasnya dalam 4 line namanya four way asosiatif dan seterusnya. Nah ini yang ada di sistem sequence yang komputer-komputer sekarang menggunakan ini yang optimal ya. Jadi yang direct itu cepat tetapi ada kekurangannya, nanti bisa terjadi miss yang sangat tinggi. Sedangkan yang asosiatif full itu searchingnya lambat, jadi nanti maunya mempercepat sistem memori tapi tidak bisa, malah memperlambat ya. Itu full asosiatif. Nah maka antara full asosiatif dan direct itu lalu yang optimal itu menggunakan kombinasi keduanya, namanya set asosiatif. Langsung contohnya, contohnya ini dibagi 2. Jadi yang tadi kan totalnya 16 kilo line ya, jadi 16 kilo line. Nah, saya berlarian dengan itu ya. Nah. Ini contohnya tadi, ini tadi totalnya contoh yang pertama tadi menjadi 16 kilo line. Nah kalau setiap blok itu bisa terpetakan ke dua lain namanya two way ya, two way. Jadi lalu alamatnya berarti separuhnya berarti 8 kilo. 8 kilo itu 2 pangkat 13 berarti 13 bit gitu. Nah 13 bit. Nah sehingga ini pertanyaan itu antara pemetanya ini ya. Jadi setiap blok dalam memori nanti bisa terpetakan ke dua lain ya. Nah, total setnya itu alamatnya 13 bit karena 16 kilo dibagi 2 itu masing-masing 8 kilo. 8 kilo itu 2 pangkat 13. Nah, maka panjang alamatnya untuk set 13. Maka nanti yang dicari setnya gimana? Jadi misalkan nanti blok 0 itu bisa diisikan ke line 0 pada set 0 atau line 1 pada set 0. Gitu ya. Jadi set 0 kemudian di situ ada 2 kepilihan, mau line 0 atau line 1. Set 1 nanti line 1, line 0 dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti dicari set dulu. Ya. Nah, contoh yang sama untuk yang panjangnya tadi 24 bit, maka tag-nya menjadi 9 bit karena alamat untuk casing-nya 13 kurang 1 berarti tag-nya menjadi 9 bit. 9 bit. Nah, ini langsung pada contoh yang sama tadi. Alamat di tengah-tengah yaitu 16339C, diminta alamat itu menggunakan two way set. Nah maka nanti setnya berapa alamat setnya? Alamat 13 bit. 13 bit dari binar ini dipotong 2 itu akan terbaca sama, yaitu 0C7. Ini alamat setnya ya. Setnya. Nah maka dari alamat set itu kemudian tag-nya berapa? Tag-nya 9 bit, maka dibandingkan tag-nya yang diminta itu 02C, ini dibaca 9 bit dari sini. Kalau di sini tersimpan 02C juga berarti ketemu. Kalau tidak, berarti kalau ini kan dua lain. Ini apa ini? Kalau ini tidak, maka cari yang ini. Kalau yang kedua juga tidak, berarti dua-duanya tidak ketemu. Ini pada set 0C7 gitu ya. Sudah. Ini namanya 2W set. Kalau itu 4W berarti ada 4 seperti ini. Ya kalau nanti ini ukurannya tetap tapi ada 4 berarti kan separuhnya lagi. Nah, separuhnya lagi berarti ini masing-masing 4 kilo gitu. Nah, berarti nanti ini lebih pendek lagi, ini cuma 12 bit, tag-nya besar gitu ya. Kecuali case-nya juga besar, berarti kalau ini 4 kali 8 berarti nanti case-nya
dua kalinya, ya, bukan 60. Berapa tadi? 26. Bukan. Jadi berapa? Dua kalinya tadi ya. Tadi contoh yang awal tadi. Itu ya. Nah, ini. Oke, itu kalau sudah tahu berarti ini ada direct, ada full asosiatif, dan ada set asosiatif. Tadi sudah saya singgung kalau misalkan pakai full asosiatif atau set asosiatif itu kalau tadi penuh, ini caranya gimana mengganti yang ada, namanya menggunakan replacement algorithm. Bisa ini sederhana. Pakai Vivo yang duluan diganti atau yang paling sedikit nggak pernah dipakai diganti. Itu menggunakan LFU, least differentiate. Atau yang ini paling lama tidak diakses, ini namanya LRU, itu yang diganti. Itu umumnya itu. Nah, yang terakhir adalah kalau masalah yang disimpan di cache itu data, maka harus dikembalikan ke CPU saat diganti atau saat dia terlepas ya. Jadi ada dua cara, namanya pakai write through dan write back. Write through itu setiap saat cache-nya berubah, isinya langsung di copy ke alamat memori aslinya. Tapi yang kedua, supaya tidak banyak traffic, artinya berkali-kali nulis, maka nulisnya ditunggu belakangan. Kalau nanti blok itu tergantikan blok yang lain, berarti yang ada updating pada blok itu harus dituliskan ke memori. Namanya write back, write belakangan. Kapan belakangan itu? Maksudnya kalau blok itu tersingkirkan karena dipakai yang lain, maka isinya harus dikopikan ke memori. Sedangkan untuk mengantisipasi kalau ada kegagalan di tengah jalan, maka write through ini dipakai. Jadi setiap ada updating pada cache, maka langsung ditulis ke cache, ke main memorinya. Memang ini bisa memperlambat traffic atau akses memori. Oke, pokok-pokok yang kita pelajari saya kira untuk memori dan cache memori sudah cukup itu, ya, sudah cukup itu. Ini mungkin hanya sisanya itu gambaran contoh aja ya. Jadi misalkan pada Pentium tadi ada cache memorinya jadi cuma 2 level atau 3 level tadi ya. Ini yang di IC-nya cuma 2 level. Nah, ini ada di motherboard di sistem. Jadi ada L1-nya 2 buah instruksi dan data, kemudian L2-nya ini 512 kilo, L3-nya 1 mega, dan ya. Kemudian ini mappingnya ini menggunakan 8B asosiatif. Ukuran lainnya satu bloknya tadi ukurannya 128 byte, cukup besar ya. Jadi ini contoh kita cuma 4 byte tadi kan, ini 128, kemudian menggunakan set asosiatif dengan 8B set asosiatif. Ini contoh Pentium ya. Contoh Pentium. Contoh yang lain itu ARM, ini bisa dibaca contoh ARM. Oke, saya kira itu apa yang kita pelajari untuk pertemuan ketiga. Ini saya harus kompres ya, harus kompres. Kalau itu ini saya sampaikan 2 materi pokok ya, ada memori dan cache memori. Oke, saya harapkan bisa difahami. Kalau ada yang kurang difahami bisa tanya. Kalau mau baca langsung di textbook silakan untuk lebih jelas ya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Sebelumnya saya minta kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, saya untuk chat. Ya Pak, ada referensi buku Pak? Bukunya ya ada PDF ya, ada e-book ya, mungkin nanti bisa di share e-booknya ya. Itu e-booknya
yang saya terangkan ini stalling ya, stalling. Nanti bisa dibaca di bab main memory dan cache memory.